Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangake salat. As-sholatu utawi salat. Al-mafrudatu kang den fardhuake. Khamsun iku 5. Al-zuhru suwiji iku salat zuhur. Wawal waktiha lan utawi awitane waktu salat zuhur. Zawalu syamsi iku lingsire srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu salat zuhur iku idza soro tatkalane dadi lil kulli syai'in apa ayang-ayange saben-saben suwiji-wiji misluhu iku ngupamani syai' ba'da dzilli zawali ing dalem sakwuse ayang-ayange waktu lingsir. Kitab sholat itu yang pertama membahas tentang sholat fardu. Sholat fardu yang pertama yang dibahas dalam kitab ini adalah sholat zuhur. Waktu sholat zuhur adalah mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi setelah waktu istiwa itu haram untuk sholat. Jadi matahari tepat di atas kepala itu tidak boleh kita melakukan sholat kecuali di hari Jumat. Jadi pas di tengah di atas kepala. Jadi nunggu sampai matahari tersebut bergeser ke arah barat sedikit. Nah, itu namanya zawalu syamsi. Jadi tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian akhirnya waktu sholat zuhur itu ketika bayang-bayang itu panjangnya sama dengan benda. Jadi kalau melihat ukuran waktu sholat zuhur itu terakhirnya kapan, itu kita tancapkan saja lidi misalkan. Lidi itu misalkan panjangnya 1 meter, kita tancapkan. Nah, kemudian kita lihat bayangan lidi tersebut. Kemudian setelah bayangan itu kita kasih tanda. Kemudian lidi yang berdiri itu kita nyoba robohkan ke arah bayangan tersebut, sama tidak. Kalau bayangannya sama dengan bendanya tadi, itu berarti otomatis waktu sholat zuhur sudah habis. Walasru lan kaping pindhone iku sholat asar. Wawal waktiha lan utawi awitane waktune sholat asar. Az-ziyadatu iku tambah ala dhilli misli ing atase padane ayang-ayang. Wa akhiruhu utawi akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalam waktu milih iku ila dhillil mislaini tumeka maring sepadane ayang-ayang loro. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawas iku ila hurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Nah, sholat fardu yang kedua adalah sholat asar. Awal waktu sholat asar itu samanya bayang-bayang tambah sedikit. Jadi waktu sholat zuhur tadi habis itu kan ketika bayang-bayang sama dengan benda. Itu lebih sedikit, jadi misalkan lebih 0,5 cm atau berapapun, yang penting lah lebih itu masuk waktu sholat asar. Nah, kemudian akhirnya waktu sholat asar itu ada 2 ragam. Yang pertama waktu ikhtiyari, waktu untuk memilih. Jadi waktu untuk memilih itu atau waktu ikhtiar itu 2 bayang-bayang benda.
Misalkan bendanya 1 meter, berarti ini bayangannya 2 meter. Itu waktu asar sudah selesai. Itu kalau waktu ikhtiari. Nah, kemudian waktu jawas itu sampai terbenamnya matahari. Jadi setelah benda itu bayang-bayang benda 2 kali lipat, kemudian selanjutnya itu waktu jawas, masih tetap boleh melakukan sholat asar. Tapi yang paling baik yaitu tadi, sebelum bayang-bayang benda 2 kali lipat. Wal maghribu lan kaping telune iku sholat maghrib. Wa waktuha utawi waktune sholat maghrib. Wahidun iku siji. Wa huwa utawi waktul maghrib ghurubu syamsi iku surupe srengenge. Wa miqdari malan kira-kirane barang. Yu'adzinu kang adzan sapa wong, wa yatawaddu lan wundu sapa wong, wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat, wa yuqimu lan jumenengake sapa wong as-sholata ing salat. Wa yusolliya lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Nah, dalam kitab ini yang ketiga adalah sholat maghrib. Jadi sholat yang difardukan ketika sholat maghrib. Nah, waktu sholat maghrib itu di sini hanya satu, yaitu mulai terbenamnya matahari. Jadi setelah matahari terbenam itu masuk waktu sholat maghrib. Kadar ukuran sholat maghrib di sini itu begini. Jadi adzan plus iqomat. Misalkan adzan biasanya 5 menit, nggak sampai, atau 3 menit. Adzan 3 menit, kemudian pujiannya 5 menit, terus qomatnya 2 menit, 10 menit. Kemudian kadar menutup aurat seseorang itu berapa menit? Misalkan kok 10 menit, berarti sudah 30 menit. Terus melaksanakan sholat 5 rakaat, yaitu 3 rakaat sholat maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Tuh. Wal isya'u lan kaping 4 sholat isya. Wa awalu waktiha lan utawi awitane waktune sholat isya ila ghobas syafaqul ahmaru. Ila ghobas syafaqul ahmaru iku tatkalane ilang apa mega kang abang. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu sholat isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila sulusil laili tumeka maring sepertelone wengi. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawas iku ila tuluil fajri tumeka muncule fajar asani kang kaping pindho. Nih. Kemudian sholat fardu yang keempat itu sholat isya. Waktu sholat isya itu mulai dari hilangnya mega merah di ufuk barat. Jadi ketika matahari terbenam itu ada mega merah di ufuk barat. Itu bias dari sinar matahari itu mega merah. Jadi ada semburat warna merah, kemerah-merahan. Kemudian akhir waktu sholat isya dalam waktu ikhtiari itu 1/3 malam. Jadi malam itu dibagi 3. Kalau misalkan mulai isya jam 7, 8, 9, 10, kemudian 12, 1, 2. Dan seterusnya. Itu dibagi 3. Kemudian dalam waktu jawas, akhir waktu sholat isya dibolehkan atau jawas itu sampai terbit fajar yang kedua atau fajar sotik. Wasubhu lan kaping 5 iku sholat subuh. Wa awal waktiha lan utawi awitane waktune sholat subuh. Tuluul fajri sani iku muncule fajar kang kaping pindho.
Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu sholat subuh fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar ilal asfari iku tumeka maring remeng mihrab kuning. Wa fil jawazi lan ing dalem tingkat jawas ila tulu syamsi iku tumeka maring muncule srengenge. Waktu sholat subuh ini sholat fardu yang kelima urutannya dari tadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Awal waktu sholat subuh itu mulai dari terbit fajar sodik atau fajar yang kedua. Nah, akhirnya waktu sholat duhur itu dalam tingkah ikhtiari itu ketika ada mega kuning, jadi ada semburat kekuning-kuningan di ufuk timur. Tuh. Nah, waktu jawasnya itu sampai terbit matahari. Jadi demikian 5 sholat fardu dan waktunya. Ingat, waktu dan jam itu beda. Jadi mestinya ukuran sholat itu ukuran waktu, bukan jam. Karena kadang jam kalau baterainya habis terlambat. Biasanya jam 6 sudah maghrib, tapi berhubung baterainya habis, jamnya agak lambat. Kadang jam 5 sudah maghrib. Makanya tidak bisa dibuat ukuran jamnya, cuma kira-kira. Bisa dipakai kira-kira, karena waktu yang sesungguhnya itu sesuai dengan perputaran matahari dan situasi yang ada. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat fiddin wa dini wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.